Anakku, kerajaanku sangat menakjubkan dan mengagumkan. Mengalahkan pertunjukan megah manapun yang pernah kamu saksikan. Dimulai dengan kehidupan manusia, bagaikan suatu benih iman sebesar biji sesawi yang ada di roti hamburger. Tampaknya sangat tidak berarti sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Tak seorang pun kecuali aku. Mataku tetap mengarah pada benih iman itu. Aku mengamatinya ketika ditanamkan di tanah subur kasih dan berkat dariku. Aku selalu membujuknya dan mendorongnya juga memberinya semangat untuk tumbuh. Sedikit demi sedikit imanmu mulai bertumbuh, mengeluarkan cabang dan muncul daun-daun. Kemudian pada suatu hari, orang akan melihat dengan penuh kagum padamu. Engkau sebuah pohon yang indah. Menciptakan keteduhan hati, kenyamanan dan keindahan dalam duniaku. Tanamlah benih imanmu dalam kasihku sekarang. Dari penyebar benih iman. Tuhan. Anakku yang kukasihi. Aku ingin sampaikan padamu mengenai suatu hal yang mendalam. Sebab putraku Yesus telah mati demi segala pikiran, perkataan dan perbuatan dosamu. Dia membebaskanmu dari segala dosa. Tetapi iblis masih menginginkan kamu merasa berdosa, maka ia mendakwamu. Dengan perkataan lain, ia membuatmu merasa bersalah pada dirimu sendiri tanpa alasan tertentu. Kadangkala jika kamu melakukan suatu dosa, aku akan membuatmu merasa bersalah akan hal itu, supaya kamu menyatakan pengakuan dosa kepadaku. Tetapi aku tak pernah membuatmu merasa bersalah pada dirimu sendiri, ini berbeda. Aku mengasihimu sebagaimana adanya, dan jika kamu memohon kepada putraku Yesus untuk tinggal di hatimu, kamu akan merasakan kasihku. Aku ingin kamu bebas dari perasaan bersalah pada dirimu sendiri dan bebas dari beban dosa. Untuk itulah Yesus mati untukmu, untuk membebaskan kamu. Kasihku selalu menyelamatkanmu dari pemberi kebebasan. Tuhan. Anakku tercinta. Putraku Yesus sangatlah baik. Ia tak pernah memaksakan jalannya ke dalam hidupmu, mengubah atau mengatur kembali segala sesuatu dalam hidupmu tanpa seizinmu. Ia menunggu untuk diundang masuk dan kemudian ia dengan sangat baik mendengar semua hal yang kau utarakan. Seperti ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus bertanya kepadanya. Dan laki-laki buta itu menjawab, "Rabuni, aku ingin bisa melihat." Laki-laki ini memiliki iman yang cukup untuk meminta apa yang diinginkannya, sehingga Yesus memenuhi permintaan laki-laki buta itu dengan segera sehingga dia mendapatkan kembali penglihatannya. Dan yang menakjubkan adalah setelah itu ia memutuskan untuk mengikut Yesus. Bagaimana denganmu anakku? Apa yang kamu ingin Yesus lakukan bagimu? Sampaikanlah dan berdoalah, aku akan selalu mendengarmu. Dari Bapamu, Tuhan. Anakku terkasih. Setiap orang membutuhkan sahabat, yang jadi dirinya sendiri tanpa kepalsuan, tanpa ada bersandiwara juga tanpa menyembunyikan sesuatu. Demikian pula denganku, aku ingin menjadi sahabat bagimu. Aku mengenalmu, dan aku menyukaimu sebagaimana adanya. Aku menyukai caramu berpikir, berbicara dan tersenyum. Aku menyukai selera humormu. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, hanya kita berdua. Kamu tak perlu belajar cara berdoa yang sangat spiritual. Bicara sajalah apa adanya kepadaku, aku ingin mendengar yang perlu kamu katakan. Kamu tak perlu berlaku sangat suci atau sempurna. Cukup sepenuhnya jujur kepadaku. Aku ingin bersamamu apa adanya, bukan bersama sebuah karakter yang kamu ciptakan untuk membuatku terkesan. Akulah yang menciptakan dirimu sebenarnya. Benar-benar sebagaimana adanya dirimu, dan aku menyukai hasil karyaku. Dari sahabatmu,
Tuhan. Anakku yang kukasihi. Doa merupakan sarana yang terus-menerus berlangsung. Menyelamlah ke dalamnya sedalam yang kamu inginkan, ke dalam sebuah sungai curahan hati yang mendalam kepadaku. Janganlah mengkhawatirkan pengetahuan tentang cara berdoa. Rohku akan tetap berada di sana menuntunmu. Ia merupakan teman berdoa yang mutlak, ia berdoa bersamamu di dalammu dan untukmu. Kadangkala kamu mempunyai perasaan bersalah, seperti ada sesuatu yang perlu kamu doakan. Tetapi kamu tidak dapat menunjukkannya. Saat itulah Rohku bekerja, ia melihat yang ada dalam hatimu dan segala hal yang ingin kamu katakan dan mengubahnya menjadi nafas-nafas doa. Melalui dia aku tahu dan aku menjawab untukmu. Kamu tak perlu menjadi seorang pendoa yang sangat spiritual atau menjadi orang yang suci untuk membuatku terkesan. Yang kuinginkan hanyalah kejujuranmu saat berdoa. Renungilah anakku. Dari Bapamu, Tuhan. Anakku terkasih. Dengarlah sebuah nasihat ini. Carilah sahabat-sahabat yang baik. Aku telah merancang manusia untuk saling membutuhkan, karena tak ada orang yang cukup kuat untuk berhasil sendirian. Bahkan atlet profesional tetap membutuhkan pelatih, pengelola dan sponsor. Membutuhkan sahabat bukan menunjukkan kamu lemah, tetapi membuatmu manusiawi. Kamu dapat menyebutnya sebagai sahabat-sahabat baik dari cara mereka memperlakukanmu saat kamu jatuh dalam kesulitan. Apakah mereka begitu saja meninggalkanmu dalam masa-masa sulit? Kalau itu terjadi berarti kamu membutuhkan sahabat-sahabat baru. Gereja merupakan tempat bagi keluargaku datang bersama-sama untuk mengasihiku dan mereka juga saling mengasihi. Seseorang yang benar-benar mengasihiku akan tetap bersamamu sekalipun kamu melalui masa-masa sulit. Bahkan aku mempunyai banyak sekali teman baru yang kuingin kamu temukan. Dan mereka membutuhkanmu sebagaimana kamu membutuhkan mereka. Temukanlah mereka. Dari Bapamu juga sahabatmu, Tuhan.